Jelang mediasi sidang gugatan hak asuh anak melawan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok, Sar Wendah membuat manuver mengejutkan. Wendah yang jarang posting gara-gara kena cancel culture dan aksi boykot, mendadak posting aktivitas di media sosialnya. Wendah jaga image, jadi sosok ibu sempurna untuk kedua anaknya Thalia dan Tania. Menyiapkan bekal makanan dan mengantarkan anaknya hari pertama masuk sekolah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah fokus saya, yaitu membuat kebahagiaan anak, membuat anak merasa nyaman. Tak hanya membangun citra jadi orang tua terbaik, Sar Wendah juga mengaku kalau ia dan anak-anak sudah tidak lagi tinggal di rumah mewahnya di Cilandak, Jakarta Selatan. Benarkah Wendah angkat kaki lantaran rumah itu sedang dalam sengketa? Terancam disita bank akibat kredit macet. Tak mau tinggal di rumah megah namun selalu gundah. Ibu dua anak ini memboyong anak-anaknya ke rumah yang lebih sederhana, namun tenang. Ya, maaf kan, baru pindahan jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Yang terjadi, bagaimana saya berproses untuk membangun rumah itu. Untungnya ada vlog, kadang-kadang suka ada yang amnesia ya. Yang kemarin muncul duluan informasinya bahwa yang dikabarkan rumahnya akan dilelang karena Ruben. Jadi memang posisi kreditnya sekarang ini lagi tidak lancar. Ya, lagi tidak lancar. Memang sudah tidak dibayarkan beberapa waktu. Cicilan yang kemarin kami tunjukkan selama ini dibayar senilai 379 juta per bulan oleh Ruben. Kisah Wendah angkat kaki dari rumah mewah yang ditinggalinya bersama dengan anak-anak ternyata benar adanya. Tetangga dan ketua RT mengaku melihat truk hilir mudik mengangkut barang milik Sar Wendah. Kemarin mungkin ada mobil truk ya, tapi nggak tahu ngangkut barang apa ya, nggak tahu. Sih mereka udah bawa barang, ya kita berpikir positifnya mungkin nyicil dulu kali ya. Kalau sudah dieksekusi atau apa kita nggak tahu, KPKNR kan nggak tahu juga prosesnya sampai mana kita. Karena belum ada pihak bank yang datang ke saya. Nggak lihat, benar-benar nggak lihat. Itu aku sekarang lagi jarang buka sosmed. Ada ngabarin nggak kali? Enggak. Atau nanya mungkin soal pindahannya. Enggak. Tapi Nggak ada, Bang. Yang terbaik aja buat Bunda. Juli 2026, genap setahun sudah Sar Wendah ditinggal pergi ayah kandungnya Hendrik Lo untuk selamanya. Kesedihan masih tersirat jelas dalam benak Wendah. Realita ini tergambar lewat video kenangan yang diunggah Wendah untuk memperingati 1 tahun wafatnya mendiang papi alias Yeye. Rencananya ada peringatan 1 tahun wafatnya ayahanda. Sar Wendah siap gelar acara khusus Xiao Xiang atau Toei Niat, sembayang serta persembahan doa. Namun peringatan 1 tahun wafatnya sang ayah akhirnya batal dilakukan. Hati dan pikiran Wendah sedang berkecamuk menghadapi gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu. Pesan khusus, dia hampir setiap hari selalu nelponin aku sih. Jadi ya mungkin semua orang tua maunya anaknya bahagia. Berbeda dengan Wendah, Ruben Onsu justru lagi menikmati hari-harinya. Terlebih kemarin dapat job ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Sambutan hangat warga dan fans, terutama barisan mak-mak, mengobati sedih Ruben selama ini. Apalagi berlanjut di jamu kuliner khas Sulawesi. Mulai dari sop konro, sop saudara, masakan ikan laut, hingga kapurung atau papeda. Nama semua ya apa kurang semua
22 Juli 2026, Ruben dan Sarwenda bakal melakoni sidang lanjutan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akankah keduanya hadir dan mediasi bisa berjalan lancar? Ataukah sebaliknya menemui jalan buntu dan kembali meletup seteru? Doakan semoga proses sidangnya bisa berjalan dengan lancar untuk kebahagiaan anak-anak. Mau siapapun itu harus bisa lebih menaati peraturan, ya, hari-hari yang sudah ditentukan. Kita harus bekerja sama. Tujuannya itu bukannya mau mengambil tidak boleh ketemu. Oh enggak. Punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Minta juga kepada klien kami untuk bisa menjaga anak-anaknya dalam proses ini dengan lebih baik lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang sudah menunggu dari pagi. Kami ucapkan terima kasih dukungannya. Dan satu hal yang perlu saya tekankan kali ini adalah bahwa klien kami, Sarwenda, sangat siap menghadapi proses persidangan ini. Dan kesiapan beliau itu lahir dari satu komitmen tunggal yang mana demi memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga masa depan anak-anaknya bisa terlindungi. Sebagai seorang ibu, klien kami ini fokus kepada menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mau sampaikan bahwa klien kami sangat siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan kooperatif, transparan, dan juga penuh itikat baik. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak dari proses hukum yang berjalan ini. Mungkin ada tambahan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini adalah sidang pertama, ya. Hakim juga tadi menguji juga kehadiran klien kami, Bu Sarwenda, sebagai itikat baik, ya, menghormati proses persidangan ini sehingga klien kami hadir. Ya. Acara tadi yang pertama adalah menyampaikan semua identitas penggugat dan tergugat, lalu menetapkan hakim mediatornya. Ya, jadi nanti persidangan selanjutnya adalah mediasi oleh hakim mediator yang sudah ditunjuk oleh pengadilan. Ya, di situ nanti mohon doanya dari rekan-rekan semua, dari semua masyarakat bahwa bisa ada perdamaian. Karena dimanapun yang kami jaga adalah kepentingan anak-anak. Ya, semua tidak ada yang sempurna dan ranah pengadilan adalah ranah yang paling tepat untuk kita masing-masing menyampaikan semua hal yang menurut kami baik, ya, sehingga tidak perlu lagi kami berbalas pantun di media untuk menyampaikan siapa yang paling benar. Sudah ada ranahnya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, dan pihak Bang Minola juga sudah menyampaikan ini, sudah memproses ini sebagai proses hukum, ya. Jadi kita hormati, kita menahan diri untuk melakukan penghakiman di media sosial. Kita hindari penggiringan opini publik, ya. Biarkan saja proses ini berjalan dengan baik. Untuk siapa? Bukan untuk klien kami, bukan untuk klien Bang Minola, tapi untuk anak-anak, ya. Oke, mungkin dari Bu Wenda silakan. Seperti yang awal saya sudah bilang, ini adalah pertama kali buat saya, sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya, karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala suatu prosesnya berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang untuk memenuhi panggilan pertama dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar demi kebahagiaan anak-anak. Terima kasih. Ada perdamaian. Terima kasih ya. Ada perdamaian tapi gue pengennya Gak sempat baca, dengerin aja.
Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.